Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya impuls gitu. Tapi sebelum lebih lanjut, kalian pernah nggak nonton aksi bela diri? Kayak pencak silat, karate, judo, dan lainnya gitu. Kenapa ya waktu mereka nendang, mereka tuh ngasih gaya sebesar mungkin dalam kontak waktu yang sangat singkat? Kalau kalian penasaran kenapa jawabannya, jadi ini tuh ada kaitannya nih dengan konsep yang namanya impuls. Tapi impuls sendiri tuh apa sih? Jadi, impuls merupakan fenomena gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam kurun waktu tertentu. Nilainya secara matematis yaitu impuls sama dengan F dikalikan dengan delta T, di mana I adalah impuls satuannya yaitu Newton second, kemudian F adalah gaya rata-rata yang bekerja dalam kurun waktu delta T, yaitu satunya adalah sekon. Nah, ingat ya, karena F adalah gaya, yaitu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor nih. Atau dengan kata lain, besaran yang memiliki nilai dan juga arah gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal dulu. Sebuah benda didorong dengan gaya 10 Newton ke arah kanan selama 5 sekon. Berapakah impuls yang bekerja pada benda tersebut? Oke. Diketahui bahwa gaya yang bekerja yaitu 10 Newton. Kemudian lama waktu kontaknya adalah 5 sekon. Dan yang ditanya adalah berapa sih nilai impulsnya gitu. Jadi, impuls sama dengan gaya dikalikan dengan lama waktu kontaknya ya. Nilai F-nya adalah 10 Newton, kemudian waktu kontaknya adalah 5 sekon. Alhasil, kita peroleh nih bahwa 10 dikali 5 adalah 50 Newton second gitu. Ini merupakan nilai dari impulsnya. Sedangkan kalau kalian tanya arahnya kemana, arahnya adalah sesuai dengan arah gayanya, yaitu ke arah kanan gitu. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum terkait fenomena impuls? Kalau udah, yuk coba kita perdalam terkait materi impulsnya. Sekarang gini, kita pengen tahu nih grafik impuls gitu. Terkait grafik impuls, biasanya itu kita akan meneliti lebih dalam terkait nilai gayanya. Atau dengan kata lain, gaya yang bekerja itu tidak konstan gitu. Sehingga kita bisa representasikan dalam bentuk kurva. Contohnya itu kayak gini. Semisal kita punya kurva nih, yaitu sumbu X adalah waktunya, sekon, kemudian sumbu Y-nya adalah F, yaitu gayanya, dengan satuan Newton. Nah, gaya kontaknya terhadap waktu kontaknya kurang lebih kayak gini nih nilainya. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa nilai gaya yang bekerja itu tidak konstan gitu, melainkan berubah-ubah tiap sekonnya. Nah, tugas kita adalah kita pengen tahu nih impuls yang bekerja dari grafik ini. Buat tahu berapa nilainya, kita bisa analisis kurvanya nih, yaitu bahwa impuls nilainya kan gaya yang bekerja dikalikan dengan lama waktu kontaknya ya. Oleh karena gaya yang bekerja ini bergantung pada waktu, kita bisa tuliskan nih bahwa gayanya merupakan fungsi daripada waktu, atau F kurung buka T gitu, kurung tutup nih. Ini merupakan fungsi gaya terhadap waktu. Nah, untuk tahu nilai impulsnya, sekarang gini, kita akan bagi menjadi delta T yang sangat kecil. Itu ini nih, ini merupakan partisi dari delta T yang sangat kecil, artinya gaya yang bekerja itu nilainya F fungsi T gitu, segini. Berarti impuls yang bekerja kan yaitu F fungsi T dikalikan dengan delta T nih. Nah, oleh karena kita ingin menjumlahkan semua impuls yang bekerja, berarti kita bisa sumasikan nih, yaitu sama dengan sumasi dari fungsi T dikalikan dengan delta T. Kalau kita jumlahkan semuanya gitu ya, ini tuh sama aja kayak konsep dari integral gitu. Sehingga yaitu integral dari Ft dikalikan dengan delta T nih. Nah, Ft dikalikan dengan delta T itu sama aja kayak luas di bawah kurva nggak sih? Ya kan? Emang bener sih bahwa konsep dari integral adalah ya luas di bawah kurvanya. Jadi, kita bisa simpulkan nih bahwa nilai impulsnya untuk grafik ya nilainya adalah luas di bawah kurvanya. Gimana? Sampai sini udah mulai kebayang belum terkait impuls pada grafik? Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola biliar A menabrak bola biliar B yang sedang diam. Jika saat tumbukan gaya yang diberikan bola A ke bola B adalah seperti pada kurva di samping, berapakah impuls yang bekerja pada bola biliar B? Oke, jadi kurang lebih gini nih. Ini merupakan grafik dari cerita soalnya gitu. Nah, di sini kita tahu nih bahwa gaya maksimumnya adalah 6 Newton.
Kemudian lama waktu kontak antara bola biliar A dan B, yaitu delta T0, adalah 2 sekon gitu. Yang ditanya adalah impuls yang dirasakan oleh bola biliar B. Jadi gini, nilai impuls sama dengan luas di bawah grafik gitu, yaitu yang ini nih. Nilai impuls adalah luas di bawah kurva gitu. Berarti nilai impulsnya sama dengan luas dari segitiga nggak sih? Iya, yaitu setengah dikali alas segitiganya dikali dengan tinggi segitiganya. Sama dengan setengah dikali alasnya, yaitu delta T0, dikalikan dengan tinggi segitiganya, yaitu F0. Kalau kita masukkan, nilainya adalah setengah dikali 2 dikali 6, yaitu 6 gitu, atau 6 Newton sekon. Ini merupakan impuls yang dirasakan bola biliar B ya. Oke deh, gimana? Kira-kira udah paham belum konsep dari impuls mulai dari definisi dan juga ngebaca impuls dari grafik? Kalau udah paham, coba yuk kita balik ke pertanyaan di awal gitu, tentang olahraga bela diri ini. Jadi alasan kenapa atlet bela diri saat mereka nendang, mereka akan memberikan gaya sangat besar dalam waktu kontak yang sangat singkat. Alasannya adalah gini, yaitu gaya besar yang mendadak dan waktu kontak yang sangat singkat dapat menyebabkan kerusakan parah pada benda tersebut gitu. Alhasil, kalau kita kaitkan dengan impuls, berarti nilai impulsnya sama dengan F dikalikan dengan delta T kan? Nilai gayanya harus sangat besar gitu. Kemudian, lambda waktu kontaknya kita persempit atau kita kecilkan gitu. Alhasil, jika demikian, maka nilai impuls yang bekerja dapat menyebabkan daya hancur yang fatal gitu, sehingga lawan akan merasakan kesakitan. Oke, jadi kurang lebih itu ya alasannya kenapa atlet bela diri mereka akan mengeluarkan gaya yang sangat besar dalam waktu kontak yang sangat singkat ketika mereka akan menendang atau memukul lawannya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!